datang pada video pembahasan supply chain management yang disampaikan oleh kakak-kakak kelompok 5. Sebelum itu, ayo kita perkenalan dulu. Halo semuanya, selamat datang pada video pembahasan dari kelompok 5. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang supply chain management atau biasa disebut dengan manajemen rantai pasokan. Topik kali ini tuh sangat penting karena menjadi tulang punggung dari bisnis modern. Betul, SCM bukan hanya soal logistik, tapi strategi untuk mengelola aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Pernah nggak sih kamu baca berita tentang sembako jadi langka gara-gara banyak pabrik tutup waktu pandemi COVID-19? Atau dengar soal perang Ukraina dan Rusia yang bikin impor gandum ke Indonesia jadi terhambat? Nah, semua itu ada hubungannya sama yang namanya manajemen rantai pasokan atau biasa disebut supply chain management. Jadi, Supply chain management adalah koordinasi menyeluruh dari pemasok bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga layanan ke pelanggan. Jadi semua titik harus terhubung agar rantai pasokan berjalan lancar. Tujuannya apa? Ada 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi biaya. Kedua, memastikan barang selalu tersedia. Dan ketiga, menjaga kepuasan pelanggan. Jadi SCM langsung berdampak pada daya saing perusahaan. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa elemen penting dalam SCM. Pertama, rantai hulu. Ini adalah hubungan dengan pemasok bahan baku. coba deh bayangin kamu punya bisnis kopi kekinian. Rantai hulu itu adalah semua hubunganmu dengan pemasok bahan baku. Misalnya, petani kopi yang ngasih biji kopi, pemasok gula, atau perusahaan susu yang menyuplai produk olahan. Kalau salah satu pemasok ini terlambat atau kualitasnya jelek, otomatis bisnis kamu juga terganggu. Jadi, rantai hulu intinya adalah kerja sama dengan supplier agar bahan baku selalu tersedia dengan kualitas terbaik. Udah kebayangkan? Kedua, lantai hilir, yaitu hubungan dengan konsumen lewat distributor, pengecer, bahkan langsung ke pelanggan. Kalau rantai hulu tadi berhubungan dengan pemasok, rantai hilir itu kebalikannya, hubungan dengan konsumen. Misalnya, kopi susu tadi setelah diproduksi, kamu jual lewat platform online seperti GoFood atau Shopee Food. Lalu ada juga yang kamu distribusikan ke minimarket. Bahkan bisa juga langsung ke konsumen di kedai kopi. Semua interaksi menuju pelanggan akhir, itulah yang disebut rantai hilir. Fokusnya adalah memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cepat, tepat, dan tetap segar. Ketiga, jaringan rantai pasokan. Ini mencakup pemasok tingkat 2, 3, bahkan mitra bisnis global. Kalau 2 poin tadi masih kelihatan sederhana, jaringan rantai pasokan itu lebih kompleks. Misalnya, supplier biji kopi kamu ternyata juga punya pemasok lain seperti pupuk, mesin pengolahan, atau jasa transportasi. Itu baru supplier tingkat 2. Kalau ditarik lebih jauh, ada lagi pemasok dari luar negeri yang menyediakan alat roasting atau kemasan premium. Semua pihak yang terhubung, dari supplier level atas sampai mitra bisnis global, membentuk sebuah jaringan besar. Nah, jaringan ini harus dikelola dengan baik supaya nggak ada hambatan di satu titik yang bisa bikin seluruh rantai terganggu. Dan terakhir, efficient consumer response atau ECR, yaitu strategi untuk merespon permintaan pelanggan secara secepat mungkin. Terakhir, ada konsep efficient consumer response atau ECR. Ini strategi biar perusahaan bisa merespons permintaan pelanggan secepat mungkin. Misalnya, saat tren minuman boba lagi booming, kedai kopi yang bisa cepat menambah varian menu boba, menyesuaikan stok bahan, dan mengatur distribusi ke semua cabangnya, pasti lebih disukai konsumen.
Intinya, HER adalah bagaimana perusahaan sigap menangkap perubahan kebutuhan pasar dan langsung menyesuaikan produk serta distribusinya, sehingga pelanggan puas dan nggak pindah ke kompetitor. Di era digital, teknologi jadi pilar utama SCM dengan ERP, e-procurement, big data, LOT, sampai AI. Perusahaan bisa memantau aliran barang secara real time. Contohnya vendor manage inventory, pemasok bisa langsung mengatur stok di gudang pelanggan jadi lebih cepat dan akurat. Amazon bahkan menggunakan prediksi permintaan agar barang sudah ada di gudang terdekat sebelum pelanggan memesan. Tentu, SCM tidak selalu mulus, ada tantangan yang sering muncul. Seperti keterlambatan pengiriman, stok berlebih atau kosong, biaya logistik yang tinggi, dan kesalahan memprediksi permintaan. Kalau perusahaan tidak mengelola SCM dengan baik, akibatnya akan fatal. Pelanggan bisa kecewa, biaya membengkak, dan reputasi perusahaan bisa hancur. Supaya lebih nyata, mari kita lihat beberapa contoh dari perusahaan dunia. Pertama, kita bahas Premier Farnell. Jadi, Premier Farnell ini perusahaan distributor elektronik global. Pusatnya ada di Inggris, tapi jaringannya udah ke lebih dari 35 negara. Mereka itu spesialis menjual komponen elektronik, semacam resistor, kabel, sensor, sampai produk teknologi terbaru. Bayangin aja, mereka punya jutaan jenis produk yang harus bisa tersedia kapanpun konsumen butuh. Nah, tantangan mereka jelas, yaitu gimana caranya barang sebanyak itu bisa dikirim cepat dan tepat. Strategi mereka adalah digitalisasi rantai pasokan. Premier Farnell mengintegrasikan sistem e-commerce dengan CRM, Customer Relationship Management, lintas negara. Jadi, setiap kali ada pesanan dari pelanggan, misalnya teknisi di Jerman, butuh komponen tertentu, sistem otomatis ngecek stok terdekat, memproses pembayaran, sampai bikin label pengiriman. Dengan cara ini, mereka bisa ngejar target 99,9% pengiriman sampai besok. Hasilnya, di Eropa, 40% transaksi sudah dilakukan secara online tanpa ribet, dan di Amerika, hampir semua prosesnya otomatis. Ini contoh nyata gimana teknologi bikin supply chain jadi cepat, efisien, dan minim error. Sekarang kita pindah ke BlueScope Steel dari Australia. BlueScope ini perusahaan baja yang besar banget. Mereka bikin segala macam produk baja. Buat konstruksi misalnya, baja untuk atap, dinding, sampai infrastruktur besar. Dulu, masalah mereka ada di kecepatan layanan. Bayangin, untuk memproses satu pesanan baja aja, mereka butuh 42 hari. Prosesnya panjang banget, dari pengecekan kebutuhan, produksi, distribusi, sampai ke pelanggan. Setelah mereka masuk ke era digital, semua alurnya berubah. Mereka pakai sistem digital supply chain, di mana setiap bagian mulai dari pabrik, gudang, sampai tim logistik terhubung dalam satu platform. Jadi, data stok, kebutuhan produksi, hingga jadwal pengiriman bisa langsung terlihat real time. Hasilnya luar biasa. Dari yang tadinya butuh 42 hari, sekarang bisa dipangkas jadi hanya 10 hari. Efisiensi ini bukan cuma bikin pelanggan senang, tapi juga bikin BlueScope lebih kompetitif dibanding pesaing lain. Tapi jangan salah, nggak semua perusahaan berhasil. Contohnya Pebble Watch. Pebble ini dulu terkenal banget sebagai salah satu smartwatch pertama yang booming lewat crowdfunding di Kickstarter. Bayangin, mereka berhasil ngumpulin dana lebih dari 10 juta dolar. Padahal target awalnya cuma ratusan ribu. Masalahnya muncul di supply chain. Mereka punya produk bagus dan permintaan tinggi, tapi rantai pasokannya nggak siap. Produksi lambat, pengiriman molor, dan refund ke konsumen juga susah banget. Akhirnya banyak konsumen kecewa, padahal secara teknologi Pebble tuh keren banget. Dari sini kita bisa belajar kalau produk bagus aja nggak cukup.
Tanpa SCM yang kuat, mulai dari produksi, distribusi, sampai layanan purna jual bisnis, bisa gagal di tengah jalan. Dari pembahasan kita kali ini, kita paham bahwa SCM adalah tulang punggung dari bisnis digital. Kalau dikelola dengan baik, hasilnya efisiensi, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Studi kasus Premier Farnell dan BlueScope membuktikan suksesnya, sementara Pebble jadi pelajaran penting. Kesimpulannya, transformasi digital dalam rantai pasokan bukan pilihan, tapi keharusan bisnis modern. Jadi itu saja pembahasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.